Universitas Trisakti, di salah satu Big Four Indonesia, kantor akuntan publik di Ernst & Young. Ada bedanya ya, accounting dan finance. Masih inget gak sih pertama kali kerja tuh kayak gimana perasaannya? Krakatau Steel Group. Apa sih freight forwarder? Lebih bisa unggul lagi dong daripada saat ini. Harusnya anak-anak sebelum masuk SMA itu wajib ikut tes. Assalamualaikum, balik lagi ke channel YouTube Tiga Darah. Kali ini kita akan masuk ke segmen Mau Jadi Apa. Di segmen ini berisi tentang sharing-sharing mengenai dunia pekerjaan. Video ini akan ditayangkan pada video kelipatan kelima, 10, ke-15, 20, dan seterusnya. Langsung aja ya, panggilin narasumber yang pertama. Ini dia orangnya. Silakan langsung narasumber pertama kita. Halo. Coba dong, boleh dikenalin dulu. Secara singkat. Assalamualaikum, nama aku Dewi Fitriana. Aku lulusan S1 Akuntansi dari Universitas Trisakti. Saat ini aku bekerja di perusahaan freight forwarder bagian finance. Nah, boleh dong Kak Dewi ceritain gimana Kak Dewi bisa nyampe di jabatan sekarang, gimana cara Kak Dewi merangkak sampai ke posisi saat ini. Oke, Kak Dewi itu kerja di perusahaan ini udah 10 tahun. Di tahun 1 sampai sekitar tahun keempat itu Kak Dewi ada di bagian general accounting. Terus tahun-tahun berikutnya sampai saat ini Kak Dewi ada di bidang cash management. Ini perusahaan ke berapa? Perusahaan kedua. Sebelumnya Kak Dewi kerja di salah satu Big Four Indonesia, kantor akuntan publik di Ernst & Young. Kak Dewi ikut probation 3 bulan. Waktu itu bantuin Krakatau Steel Group pada saat mau go public. Itu bedanya apa sih dari yang 1 tahun pertama sampai tahun keempat ya? Yang sampai habis itu ngelanjutin sampai sekarang itu bedanya apa? General accounting sama Cash management. ya. General accounting. Kalau general accounting sih sebenarnya sesuai banget sih sama jurusan Kak Dewi nih. Kak Dewi kan emang lulusan S1 akuntansi, fokusnya di ngurusin pencatatan. Jadi accounting itu adalah bagaimana kita bisa mencatat semua kegiatan yang ada di kantor, semua orang lakuin apapun dari hulu sampai hilir itu bisa dicatat dalam satuan uang. Itu tugasnya orang accounting. Nah, tapi mulai tahun ke-5 sampai sekarang Kak Dewi itu ada di cash management, itu lebih ke arah finance-nya gitu. Jadi kalau accounting tadi adalah sibuk sama ngurusin bagaimana cara mencatatnya dalam bentuk angka. Nah, kalau sekarang adalah bagaimana mengelola angka itu supaya uang yang dimiliki ini bisa cukup untuk semua kegiatan di departemen perusahaan. Oke, berarti ada bedanya ya, accounting dan finance. Accounting itu khusus untuk pencatatan, pokoknya fokus di pencatatan. Kalau finance itu untuk mengelola uang tersebut. Jadi itu bedanya ya. Oke, lanjut, ceritain dong Kak Dewi kenapa bisa masuk ke perusahaan yang saat ini, yang freight forwarder ya. Jujur aja Kak Dewi juga baru tahu apa itu freight forwarder pada saat kerja di sini gitu, karena ini bukan jabatan dan bukan perusahaan yang Kak Dewi ibaratnya udah bayangin, udah Kak Dewi impiin dari zaman kuliah, itu nggak sama sekali. Jadi ya emang Kak Dewi tuh ya kayak lulusan pada anak-anak lulus kuliah pada umumnya gitu, yang kirim lamaran tuh banyak, mungkin ada 20 atau 30 lamaran yang kalau saat itu kalau Kak Dewi inget kayak Kak Dewi tuh pengen banget kerja di perusahaan Astra gitu ya, dan Kak Dewi udah ngelamar kemana-mana deh tapi memang gak ada panggilan. Nah, akhirnya ada info lowongan kerja dari tetangga rumah yang kebetulan juga kerja di sini. Nah, pas dilihat, oh iya jurusannya sesuai, akuntansi juga yang dibutuhin. Ya udah, deket dari rumah, orang tua udah oke. Ya udah Kak Dewi daftar, alhamdulillah terima. Alhamdulillah. Nah, Kak Dewi kan udah 10 tahun nih kerja di sini nih ya. Masih inget gak sih pertama kali kerja tuh kayak gimana perasaannya? Apalagi ini juga kan industri yang Kak Dewi nggak tahu sama sekali. Nah, di hari pertama itu gimana perasaannya dan gimana cara Kak Dewi menjalankan hari itu? Oke, kalau industri emang ini baru ya, freight forwarder. Kak Dewi benar-benar baru tahu pada saat ngelamar ke sini. Jadi emang sebelum datang menghadiri hari rekrutmen itu, Kak Dewi udah browsing nih tentang perusahaan ini. Terus Kak Dewi browsing juga apa sih freight forwarder, bidang usahanya biasanya apa aja gitu, karena itu kan Kak Dewi nggak dapetin pada saat waktu di kampus. Di kampus tuh benar-benar Kak Dewi belajar tentang accounting, cara mencatat, tentang jurnal, laporan keuangan gitu. Sedangkan
bisnis utamanya si perusahaan yang mau Kak Dewi masuk ini Kak Dewi nggak tahu kan, jadi otomatis Kak Dewi benar-benar baru belajar gitu. Hari pertama pastinya deg-degan, kenalan sama orang baru, ketemu sama banyak orang, dan Kak Dewi harus tahu nih sebetulnya aku harus membuat positioning yang seperti apa gitu supaya mudah diterima sama lingkungan gitu kan, namanya anak baru bener-bener belum tahu apa-apa, corporate culture-nya seperti apa. Kak Dewi mesti banyak belajar dari orang, otomatis Kak Dewi harus jadi orang yang menyenangkan dulu kan, supaya orang-orang yang ada di circle kerjaan Kak Dewi itu benar-benar bisa jadi support system yang bagus gitu buat Kak Dewi, dan Kak Dewi juga bisa jadi support system yang bagus buat di lingkungan kerja. Jadi belajar dan deg-degan banget sih, tapi kebetulan alhamdulillahnya Kak Dewi dapat lingkungan yang menyenangkan, yang rata-rata usianya udah lebih tua dari Kak Dewi dan enak buat diajak komunikasi, jadi ngobrolnya enak gitu. Dan kalau untuk urusan kerjaan, karena memang secara basicnya kan kita udah dapat ya di kampus accounting gitu, ya jadi tinggal melakukan adjustment aja, walaupun memang ada perbedaan signifikannya adalah di istilah-istilah yang digunakan. Gini, kalau di kampus kan Kak Dewi belajar tuh nama akun-akun untuk pencatatan akuntansi itu. Nama yang dipakai kan kalau di textbook itu kan yang umum bisa dipakai sama kalau ini kan semua perusahaan gitu kan. Sedangkan Kak Dewi kan ada di perusahaan freight forwarder. Jadi Kak Dewi utamanya belajar itu. Iya, belajar untuk penyesuaian nama-nama akun yang dipakai gitu. Nama akun ini tentu akan beda gitu. Kalau Kak Dewi kerjanya di rumah sakit, otomatis nama akunnya beda, walaupun mungkin sama-sama jasa ya. Sama-sama jasa atau sama-sama piutang usaha atau sama-sama aset, tapi mungkin jenisnya berbeda, disesuaikan sama karakteristik industri perusahaan. Nah, yang pertama kali Kak Dewi masuk itu kan sebagai general accounting. Nah, yang kedua itu sebagai cash management. Itu kan ada perbedaan tuh. Nah, Kak Dewi itu lebih nyaman sama yang mana? Kalau mau dibilang lebih nyaman sih sebetulnya lebih nyaman dengan yang sekarang, tapi ada sebenarnya titik yang paling Kak Dewi nyaman adalah waktu tahun 2016 kantor itu bikin program Human Resource Development. Jadi selama 1 tahun itu kita dapat kesempatan untuk belajar tentang tugas-tugas HRD in detail, benar-benar itu mau kita seminggu sekali Kak Dewi ada brainstorming sama teman-teman yang satu letting, sama jajaran direksi, manajer, untuk ngebahas apa itu corporate value, dan pokoknya ngomongin seluk-beluk tentang ke-HRD-an, dan itu adalah momen-momen Kak Dewi yang paling Kak Dewi suka deh, momen-momen terindah. Berarti itu interaksi dengan orang lain ya? Iya, dan sebenarnya kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak ada hubungan sama jurusan sih. Nah di situ justru Kak Dewi akhirnya baru tersadar kalau Kak Dewi ternyata tuh lebih menyukai bidang itu daripada jurusan dan jabatan yang udah Kak Dewi ambil. Padahal Kak Dewi orang accounting gitu ya, tapi Kak Dewi justru lebih nyaman dan enak banget pada saat Kak Dewi ngejalanin peran itu di kantor. Jadi Kak Dewi itu sempat ikut tes bakat gitu. Dan di situ ternyata kayak jadi makin menguatkan keyakinan Kak Dewi kalau ternyata Kak Dewi itu bakatnya ternyata bukan di accounting. Padahal Kak Dewi jurusan accounting, tapi pada saat tes bakat ternyata kemampuan matematika dan logis Kak Dewi itu ada di posisi bawah gitu. Jadi makanya Kak Dewi mikir, pantesan aja waktu itu ternyata aku tuh enjoy banget pada saat ikut program yang program ke-HRD itu, karena emang bener ternyata kemampuan intrapersonal, linguistik, urusan hubungan sama orang itu ternyata itu bakat utamanya Kak Dewi. Terus kenapa milih akuntansi di awal? Awalnya adalah karena Kak Dewi dulu zaman sekolah dapat nilai accountingnya tuh yang paling bagus di antara semua pelajaran. Gitu. Terus pada akhirnya karena Kak Dewi punya satu sosok yang Kak Dewi idolakan dan beliau juga jurusan accounting, akhirnya Kak Dewi ikut. Gitu. Dan Kak Dewi juga ya. Ada. Dan Kak Dewi benar-benar menjalani jurusan accounting di kampus dengan sangat berbahagia, dapat nilai yang alhamdulillah, dan Kak Dewi itu benar-benar lingkungannya juga enak ya? Lingkungan enak, dan Kak Dewi itu benar-benar terinspirasi sama idola Kak Dewi itu. Benar-benar Kak Dewi itu pengen ngikutin dia dan berhasil. Kak Dewi bisa gitu ternyata lulus jadi seorang sarjana accounting tuh bisa gitu. Ini tapi masalah bisa ya. Tapi mungkin kalau misalnya Kak Dewi udah ikut tes minat bakat itu jauh sebelum Kak Dewi terjun di dunia ini dan memilih accounting, itu mungkin kalau Kak Dewi mengikuti keunggulan Kak Dewi itu lebih bisa unggul lagi dong daripada saat ini. Iya sih, makanya nih buat teman-teman, aku benar-benar menyarankan banget harus ikut tes bakat itu jauh sebelum kalian milih jurusan kuliah, jauh sebelum kalian milih jurusan di bangku SMA. Oh, SMA juga ya? Oh iya, benar, serius.
harusnya itu IPA diambil atau IPS gitu. Yes. Iya, karena itu harusnya anak-anak sebelum masuk SMA itu wajib ikut tes bakat supaya dia tahu sebenarnya secara bakat dia tuh lebih keunggulannya ada di mana gitu. Jadi kalau pilih jurusan itu kan tentang kemampuan akademik ya. Akademik ini kan tentang bisa dan nggak bisa, mampu dan nggak mampu. Ya mampu Orang yang ya. mampu pasti akan dengan mudah menjalaninya, tapi kalau yang nggak mampu pasti sulit. Iya. Berbeda sama bakat, pada saat emang bakat kita ada di situ, passion kita ada di situ, selain mampu kita pasti enjoy. Oke. Dan pada saat kita enjoy dan mampu, kita akan benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang excellent. Itu bedanya ya. Yap. Oke. Kalau kayak gitu, kalau udah tahu Kak Dewi nih berjalan atau bekerja di bukan passion Kak Dewi dong bisa dibilang. Ya kalau bakat lah, kita sebutnya bakat. Oh ya bakat, oke. Bukan di bakat Kak Dewi yang sesungguhnya nih. Yap. Nah gimana cara Kak Dewi survive? Karena kan kalau misalnya mengerjakan sesuatu tanpa ada bakat gitu, maksudnya cuma bisa aja kan, tapi nggak terlalu enjoy. Iya. Nah itu gimana? Enjoynya di sisi yang lain, Di karena sisi ternyata yang pada lainnya. saat belajar HRD jauh lebih enjoy gitu. Iya. Nah itu gimana cara survive-nya supaya bisa terus jalan atau memilih belok ke arah emang bakatnya? Untuk sejauh ini sih Kak Dewi belum ada pikiran untuk belok atau ganti Oke. jurusan ya. Jadi Kak Dewi saat ini adalah memaksimalkan waktu 24 jam yang kita punya. 8 jam Kak Dewi di kantor menjalani apa yang sudah Kak Dewi rintis selama 10 tahun ini ya. 16 jam sisanya baru Kak Dewi menggunakan waktu itu untuk aktualisasi diri atas apa bakat dan passion yang Kak Dewi ternyata bener-bener kuasai gitu. Jadi Kak Dewi bisa tetap enjoy dan dapat gitu secara akademik. Oke, Kak Dewi didukung sama kemampuan accounting tadi. Kak Dewi punya karir yang sudah Kak Dewi bangun selama ini, itu tetap Kak Dewi jalanin, dan enjoymentnya benar-benar Kak Dewi cari dari sumber lain lagi gitu. Jadi ya bukan berarti di pekerjaan nggak enjoy sih, tapi ternyata Kak Dewi ada lagi loh yang lebih keseruan yang dinikmati. lain gitu kan. Nah itu sih di 16 jam sisanya Kak Dewi ikut komunitas, ikut kegiatan apapun pokoknya ada hubungannya sama bakat Kak Dewi, dan Kak Dewi bisa mengeksplor itu. Nah, tapi kalau misalnya kita udah tahu minat atau bakat kita di mana dari awal, kita bisa memanfaatkan 24 jam kita untuk menikmati hidup. Nah, excellent excellent. Jadi benar-benar enjoy life dan juga menghasilkan sesuatu yang benar-benar excellent. Yap, jadi masterpiece lah istilahnya gitu. Nah, mungkin Kak Dewi bisa ngasih tahu untuk teman-teman yang ada di rumah atau teman-teman yang lagi nonton yang bingung mau jadi apa, mungkin Kak Dewi bisa ngasih saran-saran. Oke, kalau dari Kak Dewi sih yang utama tadi tes bakat. Tujuannya untuk tahu sebetulnya potensi kita, kemampuan kita, keunggulan kita ada di mana. Pada saat kita udah tahu, kita fokus sama area itu. Terserah nanti mau jadi apa di perusahaan apa, tapi kita tahu sebetulnya kita bakat nggak sih di bidang matematika, apakah kita bakat nggak sih di bidang bahasa, apakah kita bakat di bidang musik. Yang penting kita tahu dulu, karena itu akan jadi senjata kita untuk perang nanti di masa depan. Itu yang jadi keunggulan kita. Itu pertama, pada saat kita udah tahu bakat kita apa, didukung sama kemampuan akademik, supaya bisa seimbang. Iya benar, karena segala sesuatu itu harus harus dijalani dengan mudah, enjoy, dan excellent gitu kan. Nah itu dia saran dari Kak Dewi. Terima kasih udah datang di 3 Daerah sebagai narasumber. Sama-sama. Nah untuk kamu yang belum tahu mau jadi apa, bisa dilihat video ini dan tes bakat kamu. Sampai ketemu di mau jadi apa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.